Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika untuk kelas 6 dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat? Atau, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan garis bilangan? Pertama-tama, kita akan membahas tentang cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, untuk memahaminya, perhatikan cara berikut. Posisi harus di 0. Kemudian, jika positif, maka bergerak maju. Jika negatif, maka bergerak mundur. Kemudian jika penjumlahan maka arahnya tetap. Jika pengurangan maka berbalik. Untuk contoh yang pertama, soalnya adalah 3 tambah 4 berarti 3 melangkah ke depan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian ditambah 4 melangkah ke depan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Bilangan apa yang dituju? Bilangan 7. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian 5 tambah negatif 3, posisi harus tepat di 0. Soal yang ketiga, negatif 7 ditambah negatif 3, pertama harus di 0, kemudian negatif 7 berarti mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tambah negatif 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 10. negatif 10. Kemudian contoh pengurangan. Kembali ke 0. Kemudian soal yang pertama, 2 dikurang 5. Nah, kalau positif berarti maju 2 langkah. 1, 2. Kemudian kalau pengurangan berarti berbalik. Kemudian maju 5 langkah. Jadi hasilnya adalah 2 kurang 5 sama dengan negatif 3. Soal yang kedua, kembali ke 0. Negatif 4. Negatif 4 berarti mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian kurang 5 berarti berbalik arah. Melangkah 5 kali. Hasil dari negatif 4 kurang 5 adalah negatif 9. Sekarang perhatikan contoh berikut. Ubahlah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Nah, untuk penyelesaian soal ini, maka perhatikan bilangan pertamanya yang ditunjukkan oleh arah panahnya. Pangkal panah yang pertama ini berada di 0, kemudian dia bergerak mundur, berarti bilangannya negatif sebanyak 9 langkah. Dari 0 bergerak mundur
sebanyak 9 langkah, maka bilangan pertama tersebut dinyatakan negatif 9. Selanjutnya untuk bilangan yang kedua, perhatikan arah panahnya. Pangkalnya berada di ujung bilangan pertama. Kemudian ternyata berbalik arah. Nah, jika berbalik berarti dia tandanya dikurangi. Kemudian mundur sebanyak 13 langkah. Dari negatif 9 mundur sebanyak 13 langkah. Mundur berarti bilangannya negatif. Nah, karena dia juga berbalik, maka bilangannya dikurangi negatif. Nah, dikurangi negatif 13. Nah, untuk garis yang ketiga itu adalah hasilnya. Pangkalnya berada di 0 dan ujungnya sejajar dengan ujung bilangan yang kedua. Nah, sehingga hasilnya adalah 4. Jadi, kalimat matematikanya dapat ditulis negatif 9 dikurang negatif 13 sama dengan 4. Atau bisa juga jika tanda kurang bertemu dengan negatif diubah menjadi tanda tambah. Negatif 9 tambah 13 sama dengan 4. Nah, sampai di sini sudah paham? Kemudian cara selanjutnya, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan kartu bilangan. Nah, jadi kita akan menyediakan kartu bilangannya. Perhatikan cara berikut. Adapun sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ada dua, yaitu komutatif dan asosiatif. Untuk komutatif artinya bila bertukar tempat, hasilnya tetap sama. 3 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Untuk asosiatif, contohnya, yang dikerjakan manapun duluan, hasilnya tetap sama. 4 tambah 5, 9. 3 tambah 9 sama dengan 12. Sama hasilnya dengan 3 tambah 4, 7 tambah 5 sama dengan 15, 12. Untuk sifat-sifat pada pengurangan bilangan bulat, ternyata tidak komutatif. Ya, contohnya 4 kurang 3 hasilnya tidak sama dengan 3 dikurang 4. Kemudian sifat yang kedua tidak asosiatif. Nah, contohnya 7 kurang 4 kurang 2. Yang dikerjakan duluan 4 kurang 2 hasilnya 2, 7 kurang 2 sama dengan 5. Hasilnya tidak sama jika yang dikerjakan duluan adalah 7 kurang 4, 7 kurang 4, 3, 3 kurang 2 sama dengan 1. Hasilnya tidak sama, jadi dikatakan tidak asosiatif. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.